Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam KBM Darling mata pelajaran IPA. Sebelum mata pelajaran ini kita mulai, kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan yang terdahulu sudah kita bahas masalah pesawat sederhana, di mana kita tahu bahwa pesawat sederhana itu ada 3. Satu adalah tuas, 2 bidang miring, dan ketiga adalah katrol. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bidang miring. Ya. Apa yang dimaksud dengan bidang miring? Bidang miring adalah pesawat yang dapat digunakan untuk mengurangi kuasa dengan cara menambah jarak tempuh beban saat dipindahkan oleh kuasa tersebut. Contoh adalah peristiwanya ya, memindahkan peti ke tempat yang lebih tinggi akan lebih mudah bila menggunakan bidang miring dibandingkan dengan langsung mengangkat peti tersebut tegak lurus ke atas. Kita lihat skema yang ada di sini. Ini menggunakan bidang miring. Jadi ini misalnya ketinggian, ini ketinggian. Peti yang ada di bawah ini mau dipindahkan ke atas. Maka ini menggunakan bidang miring. Akan lebih mudah menggunakan bidang miring, yaitu ini didorong ke atas ini, daripada bila peti ini langsung diangkat ke atas ini, ya. Kita lihat keuntungan mekanisnya nanti adalah S ini dibanding dengan tinggi ini, atau keuntungan mekanis sama dengan berat dibanding kuasanya kayaknya. Contoh dari pesawat sederhana yang kerjanya tergolong pada bidang miring itu ada kapak, kemudian ada paku, kemudian ada pisau, kemudian juga ada pahat dan skrup. Sekarang kita latihan soal, ya. Kita lihat contoh soal pada bidang miring. Seorang pekerja mendorong peti dengan gaya 200 Newton searah dengan bidang miring. Bidang miring dianggap licin, ya. Jadi tidak ada gaya geseknya. Jika diketahui panjang bidang miring 3 meter dan tingginya 0,6 meter, maka hitung keuntungan mekanisnya dan berat peti. Kita lihat, kita buat skemanya. Nih, S-nya adalah 3 meter, H-nya adalah 0,6 meter. Ya, kita lihat, diketahui tadi S-nya 3 meter, H-nya 0,6 meter, gayanya 200 Newton. Ditanyakan keuntungan mekanis dan yang kedua beratnya. Kita jawab, ya. Keuntungan mekanis sama dengan S dibagi H. S-nya 3, H-nya 0,6. Ini sama dengan 30 dibagi 6, sama dengan 5. Kemudian kita dicari berat, kita tahu bahwa keuntungan mekanis itu juga sama dengan berat dibagi gaya. Maka kalau kita carikan beratnya, maka keuntungan mekanis dikalikan gayanya. KM-nya tadi kita lihat 5, F-nya 200. Maka 1000 Newton. Ya. Sudah untuk bidang miring
Hanya itu, sekarang saya bahas yang ketiga adalah katrol. Apa itu katrol? Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda di mana di situ ada seutas tali atau rantai, dapat bergerak olak-alik dan biasanya digunakan untuk menarik beban. Prinsipnya sama dengan tuas ya. Jadi berat kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Kemudian macam katrol itu ada 3. Ada katrol tunggal yang biasanya digunakan di pada sumur-sumur itu, atau pada katrol yang ada bendera yang di atas itu, untuk pengerakan bendera itu. Ini pada katrol tunggal di mana lengan bebannya itu ada panjangnya sama dengan lengan kuasa, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkut beban akan sama dengan beban dari beban yang diangkat. Berarti F sama dengan W. Maka keuntungan mekanisnya itu adalah 1. Kemudian yang kedua adalah katrol bergerak. Katrol bergerak. Contohnya adalah, ini jarang digunakan tapi juga digunakan juga, maksudnya jarang kita temui. Biasanya digunakan untuk menarik mobil yang terjebak di lumpur ya. Misalnya ada mobil yang terjun ke sungai, banyak lumpurnya, lah itu dipakai, menariknya pakai katrol bergerak. Di sini bahwa lengan kuasanya sama dengan 2 kali lengan beban, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Ini keuntungan mekanisnya tergantung dari banyaknya katrol ya. Katrol majemuk itu adalah beberapa katrol yang digunakan bersama-sama. Saya kira untuk katrol ya saya cukupkan ini. Untuk latihan soalnya kita bahas pertemuan depan ya. Ini pada soal pertemuan ini saya bahas untuk bidang miring. Kemudian sebagai tugas akhir, ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya ada di bawah video ini ya. Sudah saya cukupkan ini, moga-moga anak-anak bisa ya memahami dari keterangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.